acara berjalan, saya itu waktu itu kebetulan diisi konsumsi, jadi saya di dapur. Jadi di dapurnya itu ada satu jendela kecil. Jadi satu jendela kecil itu anginnya masuk tuh kayak nembus, nusuk gitu loh Mas. Dari jauh itu emang ngelihat sosok Kunti. Itu sosok Kunti tengah 12-an malam itu mau ke kamar mandi kan, itu udah ngunci pintu semua. Dapur. Jadi kamar saya tuh ngelewatin ruang tamu sama dapur. Nah pas ngelewatin dapur itu, saya ngelihat ada sosok pocong yang di dekat kompor itu dan dia ngebelakangin. Waktu melek, dia udah baring di sebelah aku. Halo Diazens, ketemu lagi dengan saya Ega di Dia Misteri. Setelah sekian lama akhirnya kita mengundang salah seorang narasumber yang punya cerita horor dalam hidupnya. Sebelumnya aku makasih banget buat teman-teman yang sudah subscribe, tapi yang tidak subscribe saya tidak ucapkan terima kasih karena kalian itu kebangetan ya. Dan semoga hari kalian Senin semua. Oke? Kali ini kita mengundang salah seorang narasumber yang punya pengalaman cukup unik ya, karena katanya dia ini diikuti sama sesosok. Mending kita tanya langsung aja ke dia ya. Selamat malam. Halo, Kiki. Selamat malam Mas. Iya. Boleh perkenalan dulu, sosok seperti apakah kamu ini? Halo semuanya, aku Rizky, biasa dipanggil Kiki, salah satu mahasiswa di Malang. Oke. Boleh diceritain nggak garis besar cerita yang akan kamu bawain ini seperti apa? Oke, jadi garis besarnya itu aku diikutin salah satu sosok hantu villa ya. Jadi aku punya kegiatan organisasi yang dimana setelah kegiatan juga sih, selama kegiatan itu diikutin sama sosok ini. So. Waduh, oke. Sewa villa, habis itu diikutin ternyata? Iya, diikutin ternyata. Sampai pulang? Sampai pulang, seharian. Menarik nih. Nggak sabar kan gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa siapin kopi, siapin teh atau air putih, cemilan karena cerita ini bisa jadi sangat seru. Jangan lupa. Shhh. Dengerin baik-baik. Nah, jadi awalnya itu aku ini salah satu anggota organisasi eksternal kampus. Jadi tiap tahun itu tiap tahun organisasiku selalu punya agenda kegiatan diklat. Itu untuk anak-anak yang baru masuk lah istilahnya. Itu di salah satu villa di Malang. Pada awalnya itu pas waktu mau nyewa villa, emang kebetulan pemilik villanya ini meninggal. Waduh. Pemilik villanya meninggal, jadi sepasang suami istri, suaminya meninggal. Dan emang waktu itu sempat mau dibatalin, ya udah nyari villa lain aja karena emang lagi berduka juga kan Mas. Lalu akhirnya bincang-bincang sama ibunya, itu katanya boleh, ya udah pakai aja. Ya udah akhirnya boleh pakai aja. Acaranya itu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Kebetulan banget Jumat itu tuh Jumat Kliwon. Oke. Jumat Kliwon, pas awal datang itu nggak kayak tahun sebelumnya, aku juga ikut tahun sebelumnya, itu emang suasananya udah yang beda dan lain gitu loh Mas. Oh jadi tahun sebelumnya di villa itu juga? Iya betul, di villa itu juga, tapi bukan diganggu, tapi nggak yang seperti kemarin. Terus waktu sampai villanya
itu emang kesalahan, ada beberapa kesalahan dari kita juga. Kita nggak ngucapin permisi pas masuk, lalu waktu acaranya dimulai itu lupa baca doa. Lupa permisi dan lupa baca doa. Dari situ emang udah satu kesalahan dari kaminya. Acara berjalan, saya itu waktu itu kebetulan diisi konsumsi, jadi saya di dapur. Nah, posisi dapurnya itu jadi gedung utama, aulanya sama kamarnya itu beda. Jadi gedungnya pisah. Gedungnya pisah. Saya itu dapurnya di gedung daerah kamar-kamar ini. Lalu pas masuk di dapurnya itu udah disiapin kompor sebenarnya, sama pemilik villanya udah disiapin kompor dan segala macemnya. Itu pas masuk emang apa ya istilahnya kayak jadi di dapurnya itu ada satu jendela kecil. Jadi satu jendela kecil itu anginnya masuk tuh kayak nusuk gitu loh Mas. Dari situ kayak ya udah saya istighfar aja kayak nggak wajar ya. Iya. Istighfar aja kayak nggak apa-apa ini. Terus akhirnya sampai malamnya itu jadi ada acara malamnya itu kayak apa ya, bisa dibilang malam jurit biasa ya kalau anak-anak baru masuk gitu. Itu saya rebus air di dapur itu tuh luar jendelanya itu kayak pekarangan kebun gitu loh. Nah di situ tuh ada pohon-pohon, terus habis itu pohon pisang dan segala macam rumput-rumput panjang itu. Nah waktu itu mau ini kan ngebuang air di situ. Nah dari jauh itu emang ngelihat sosok Kunti. Itu sosok Kunti lagi berdiri di pohon dan udah ngeliatin dari jauh. Saya mikirnya kayak mungkin dia nyapa apa gimana gitu kan. Mukanya nggak kelihatan tuh? Nggak kelihatan, jadi kan gelap. Dia ngeliatin dari jauh, terus ya udah saya biarin aja. Itu posisinya di dapur emang sendiri. Iya, sendiri. Sekitar jam berapa? Jam 1-an atau jam setengah 2-an malam. Wah, cukup memberani ya. Jam 1 atau setengah 2-an malam. Nah, setelah dari situ udah tuh masak air untuk anak-anak ini. Jadi kegiatannya itu sekitar anak-anaknya itu sekitar 30 apa 20-an, ya 30-an anak kalau nggak salah. Nah, mereka itu disuruh jalan per kelompok itu 6 orangan. Itu dipanggil tiap-tiap kamar, ditarik satu-satu anaknya. 6 orang itu disuruh jalan ngelilingi pos. Jadi kayak kita udah ada jalur sendiri. Udah ada jalur sendiri untuk mereka jalan. Dari situ kebetulan teman saya itu 4 orangan di pos yang berbeda. 2 orangnya itu diganggu, 2 orangnya lagi itu diganggu di tempat yang berbeda. Jadi emang semalaman itu udah anjing menggonggong dan gak berhenti-berhenti. Jadi ceritanya kamu ini panitianya lah ya? Iya, saya panitianya. Oke. Nah, jadi teman saya ini dia tuh di salah satu pos itu ngelihat pocong dari jauh, dan ya itu ngelihat pocong dari jauh dan kayak gede gitu loh Mas. Gede gitu. Akhirnya kayak ya udah, itu kan emang gelap banget dan bener-bener nggak ada lampu, cuman megang modal lilin doang. Itu 2 orang itu. Nah, 2 orangnya lagi di pos berbeda juga sama ngelihat sosok yang sama. Gede juga? Ya gede juga. Pemirsa Dia Misteri pasti tahu kalau sosok Poci ini yang bagi saya itu yang paling ngeri ya dari semua sosok. Mana saya Oke, lanjut. Lanjut sampailah di kelompok terakhir.
buat jalan menelusuri pos-pos ini. Oke. Jadi anak-anaknya emang ditarik. Nah, setelah anak-anak ini nelusuri pos-pos ini, dikumpulin di aula. Jadi mereka nggak langsung ke kamar. Ditariklah anak-anak ini. Kelompok terakhir tuh 5 apa 6 orangan gitu. 5 atau 6 orangan. Nah, panitia itu udah ngitung bener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena emang posisinya gelap, jadi kayak kita nggak merhatiin siapa-siapanya. Iya, mukanya satu persatu. Yang penting pas 6 dan di kamar itu udah nggak ada siapa-siapa lagi. Udah nggak ada siapa-siapa lagi. Udah tuh jalan kayak biasanya. Nah, pas sampai itu sebenarnya anaknya tuh ya masih lengkap, sepengetahuan kita masih lengkap. Nah, itu ya udah masuk di aula seperti biasanya. Sampailah pas siang, pas makan siang. Itu mereka kan makan siang di aula kan, Mas? Ya. Mereka makan siang di aula. Nah, ada salah satu anak cewek. Dia bilang, kok saya nggak dipanggil ya semalaman. Jadi dia tuh dia nggak dipanggil dan dia di kamar. Dia ngerasa dia tuh di kamar dan nggak dibangunin. Pas ngelihat sekelilingnya teman-teman saya kok udah nggak ada. Wih. Tapi panitia ngitung pas. Iya, pas. Dan salah satu teman saya cerita di posisi paling belakang itu sepenglihatannya dia emang dia, kayak dari postur tubuhnya dia, dari rambutnya dia, itu emang dia. Kayak ikut dia. Iya. Ya? Tapi nggak ada. Tapi dia nggak ngerasa. Dia nggak ikut. Dia nggak ngerasa ikut sampai dia bingung. Sampai akhirnya ya udah panitia kayak, oh ya udah mungkin kita yang salah lihat apa gimana, kan emang nggak mau dibahas lebih lanjut kan ya Mas ya. Masih acara juga. Sampai akhirnya setelah acaranya selesai itu Minggu itu udah nggak ada kejanggalan apa-apa lagi. Malamnya itu udah nggak ada kejanggalan apa-apa lagi. Nah, pas paginya waktu evaluasi itu diceritain lah, mereka bilang kalau emang, dan nggak cuma satu panitia yang ngitung, beberapa panitia ngitung emang udah 6 orang. Dia tuh nggak ngerasa dipanggil, dia nggak ngerasa disuruh keluar gitu loh, Mas. Dan penglihatannya panitia juga di dalam kamar itu kosong, benar-benar nggak ada orang. Ya udah. Di situ juga 4 orang teman saya yang awal ngelihat itu juga cerita, loh kok pas malamnya juga saya diganggu gitu. Ini kan berarti ada sesuatu lagi. Ya, ada sesuatu juga. Nah, ya udah bahas-bahas itu kayak ya udah selesai sampai di situ aja kan, Mas, pikirku. Nah, pas pulang itu barang-barang itu kan yang kita pakai, yang kita bawa itu kan dibalikin ke rumah teman-teman. Jadi di villa itu ada 2 kompor, yang satunya kompor villa, yang satunya kompor teman saya. Nah, pas teman saya balikin kompor, dikira itu kompor saya. Yang kompor villa itu dikira kompor saya, jadi ujuk-ujuk udah bawa ke rumah. Itu posisinya siang. Posisinya siang, besokan harinya lah. Itu dia bawa ke rumah. Terus pas sampai di rumah, saya nanya, loh kok kamu bawa kompor ke rumah ini? Dan aku bilang, itu kompor villa, bukan kompor rumah aku. Dan yang kemarin minjem kompor itu kompor anak lain, bukan kompor rumah sini. Terus karena emang posisi villanya jauh, jadi dia bilang ya udah besok aja lah aku dibalikin. Iya, besok aja aku balikin karena udah capek juga dan segala macem. Terus udah tuh abis itu kupikir kayak ya udah naruh di dapur kan, di bawah meja posisinya. Awalnya tuh nggak ada apa-apa, kayak nggak ngerasa ada janggal apa dan segala macam. Kompor ini ya kan? Kompor nih. Terus waktu malamnya sekitar jam 11:30 malam, sekitar jam 11:30 malam itu mau ke kamar mandi kan, tuh udah ngunci pintu semua, mau ke kamar mandi, nyuci muka, gosok gigi, berkegiatan seperti biasanya ya kalau malam. Pas ngelewatin dapur. Jadi kamar saya tuh ngelewatin ruang tamu sama dapur. Nah, pas ngelewatin dapur itu, saya ngelihat ada sosok pocong yang
di dekat kompor itu dan dia ngebelakangin berdiri di dapur nih. Iya, di dapur berdiri di situ ngebelakangin situ. Saya lihat kan kayak langsung istighfar, terus nggak jadilah itu ke kamar mandi. Saya muter balik akhirnya ya udah ke kamar, kunci pintu, tidur. Pipis di kamar? Nggak. Akhirnya nggak jadi pipis. Oke. Sampai di kamar ya karena mungkin kepikiran ya Mas ya, kayak waduh ini perasaan di rumah nggak pernah lihat sosok ini gitu, ini bukan penunggu sini gitu kan. Oke. Nggak, sebentar, berarti kamu basicnya bisa lihat ya? Iya. Oh bisa ya? Oke, nanti kita cerita ya. Ini kita tuntaskan dulu cerita ini. Nah, perkomporan ini. perkomporan ini. Jadi ya udah tuh masuk kamar, tidur nggak tidur gitu loh rasanya Mas, karena emang kepikiran kan. Yalah. Kepikiran bukan penunggu sini kok tiba-tiba ada dia gitu kan. Sampai akhirnya jam 2-an itu ngerasa tidur tapi bangun iya. Nah, posisi kasur saya itu jadi ngadep horden, pas balik badan itu ngadepnya langsung lemari. Yeah. Nah, pas tidur itu akhirnya kayak aduh kayak nggak bisa tidur gitu kan. Pas melek, nah di ujung lemari dekat kaca itu ada sosok anak kecil. Sosok anak kecil lagi ngeliatin pakai baju compang-camping, masih inget banget mukanya. Pakai baju compang-camping, giginya itu tajam semua. Jadi mulutnya tuh sampai sini loh Mas. Sebelah sampai sini, giginya tajam sambil nyengir. Gitu. Oke. Cowok ya? Iya, cowok. Anak kecil, cowok, bajunya compang-camping. Dan itu bukan penunggu di rumah kamu? Bukan penunggu di rumah. Dia ketawa sambil nyengir hihihi. Jadi giginya tuh kayak apa ya? Kayak tajam gitu loh Mas. Ada suaranya dia ketawa? Ada suaranya dia ketawa. Wah. Terus? Ada suaranya dia ketawa. Udah tuh aku kayak nggak mau ngerespon yang gimana-gimana kan Mas. Udah tuh tidur, baca doa, tutup mata, tapi sambil deg-degan juga. Iyalah. Deg-degan juga, tidur nggak tidur, sampai akhirnya dia tuh selama aku tidur ketawa terus, nggak mau berhenti. Dia nggak mau berhenti ketawa terus yang cengengesan gitu loh Mas, cengengesan sambil ketawa. Ngenyek gitu ya? Ngenyek gitu. Akhirnya mungkin karena ya udah aku capek gitu loh, mau tidur. Ketiduran bentar, bangun jam 4. Aku kan nutup kepala pakai bantal ya Mas ya. Nutup kepala pakai bantal, pas bangun itu posisinya badanku dari yang muka aku ngadep sini, itu tuh udah ngadep sini. Udah ngadep situ. Waktu melek, dia udah baring di sebelah aku. Masih ketawa? Masih. Jadi sebelumnya tuh dia ketawa terus. Pas aku tidur tuh, pas yang mau kebangun itu dia udah nggak ada suara apa-apa lagi. Ya pikir kayak oh ya udah mungkin dia ngeganggunya ya udah sekedar ganggu itu, terus pergi gitu loh. Pas aku buka mata, depan mata, depan komuk nih. Sambil ngelihat mukanya itu sampai sekarang masih ingat jelas banget mukanya. Kayak kameramen itu nggak? Dengan giginya yang tajam itu, terus mukanya pucat sambil ketawa, mulutnya lebar yang kayak kebelah gitu loh. Kayak Joker ya? Iya kayak Joker, terus giginya tajam sambil ketawa. Pakai dipraktekin lagi. Kayak ketawa. Okay. Nah dari situ yang langsung kaget. Nah langsung kaget tuh langsung megang gitu loh Mas. Gimana? Langsung kayak yang astagfirullahaladzim gitu loh. Oh kamu langsung dan kayak ngerasainnya kenapa ya dikasih nama makhluk halus, ternyata emang rasanya kayak ada dan tiada, nggak bisa dideskripsi ya gimana ya, ada dan tiada gitu loh rasanya. Kepegang tapi nggak fisik? Kepegang tapi nggak fisik. Oh, oke. Ya. Jadi kayak ada angin atau iya, apa? Iya kayak gitu. Gimana ya deskripsinya ya? Ya itulah. Terus kayak ya udah gimana ya ngerasainnya. Akhirnya aku tutup mata, nggak bener-bener nggak mau lihat dia.
tutup mata, baca doa. Di situ kayak yang apa ya, badan udah kaku, lemes banget. Dan dia masih ketawain, kayak aku baca doa tuh dia tuh ngetawain gitu loh Mas, kayak gitu terus. Dan dia nggak ngomong apa-apa lagi, cuman ketawa aja. Sampai jam berapa ya? Aku nggak ngelihat jam. Pokoknya aku tutup mata tuh sampai pagi ngedenger motor lewat, kan kamarku deket sama jalan kan Mas. Nah itu ngedenger motor lewat. Nah itu kebangun udah nggak ada, dia udah nggak ada. Oke. dia udah nggak ada. Akhirnya aku nelpon lah itu temanku, please bawa barang ini keluar dari rumah aku. Terus dia tanyakan kenapa? Udah nggak usah ditanya kenapa. Terus ya udah siangnya itu diambillah kompornya, dikembaliin. Itu kamu pagi ketika kamu ngerasain itu ya, tersangkanya udah pasti kompor nih gitu. Iya. Langsung apa ya, analisismu langsung ini gara-gara kompor nih gitu. Soalnya emang penunggu rumah situ bukan mereka. Apa di rumah kamu penunggunya apa? Ini apa ya, mbak Jepang gitu loh. Kayak pakai kimono gitu. Terus habis itu kan rumah saya tingkat ya. Itu di tingkat atas itu genderuwo. Di tingkat atas genderuwo, di kamar saya itu. Di kamar? Iya, di kamar saya. Tapi gak ganggu? Nggak ganggu, teman saya yang lihat. Oke. Dia biasa kalau subuh sering bangunin. Kok dia santai banget ya ceritanya? Di kamar saya kunti kok gitu loh ceritanya. Oke, akhirnya kompor dibalikin nih? Akhirnya kompornya dibalikin, itu pas malamnya udah nggak ada gangguan apa-apa. Si pocong sama anak kecil itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Tapi kamu nggak lihat sosok anak kecil dan pocong ini saat di villa itu nggak ngelihat? Nggak ngelihat, teman saya yang lihat. Cuman lihat kuntilanak waktu di luar jendela itu. Oh, yang kamu ya? Ya mungkin pocong yang dilihat sama temenmu yang di pas jaga pos itu mungkin dia ya? Iya, kemungkinan. Tapi nggak gede yang pas di rumah kamu? Nggak gede. Biasa aja ya? Biasa aja. Nah, yang anak kecil ini nggak kelihatan sama sekali nih? Yang anak kecil nggak kelihatan sama sekali. Oke, jadi teror dari hantu kompor nih udah kelar di situ ketika dibalikin. Iya, udah dibalikin. Nah, aku mau nanya, kamu ngelihat mereka itu sejak kapan? Oke, awalnya itu dari kecil waktu SMP sebenarnya. Dari SMP itu aku waktu itu sempat rawat inap di rumah sakit. Nah, waktu malam itu tuh aku tuh mimpi apa ya, kayak orang Jawa pakai baju ijo gitu loh. Pakai baju ijo, terus yang aku tuh dibawa ke masanya dia gitu loh Mas. Aku dibawa ke masanya dia, jadi tuh masih apa ya, masih Mas kalau zaman dulu tuh masih tinggal di rumah kayu, terus bilik-biliknya tuh masih bambu dan segala macam. Itu tuh aku tuh dimimpiin tuh kesana. Terus habis itu kayak apa ya, di mimpi itu tuh aku tuh ngerasa tuh aku dikasih wejangan sama nenek-nenek gitu loh, dikasih wejangan sama nenek-nenek. Dibilangnya nah itu tuh ada 2 orang, ada aku sama anak perempuan satu lagi. Nggak tahu siapa? Nggak tahu, aku nggak kenal itu siapa. Dikasih wejangan. Nah, si mbak-mbak yang pakai kebaya hijau ini, dia tuh kayak milih si perempuan satu ini gitu loh. Terus si mbahnya ini bilang, oh dia masih mau sama perempuan ini, berarti masih belum sama kamu nanti ya, gitu. Bentar dulu. Kamu dibawa sama sosok pakai baju hijau Jawa. Iya. Berarti dia, kamu sama cewek satu lagi. Iya, mbah-mbah itu. Oh, mbah. Iya, mbah. Yang bawa kamu siapa? Ini si perempuan ini. Si perempuan pakai baju hijau ini. Kamu dibawa ke masanya dia. Ketemu sama sosok mbah ini. Mbah ini. Terus mbahnya ngomong ke kamu, dititahin gitu ya. Oke. Terus si mbahnya bilang? Mbahnya bilang, oh dia masih belum mau sama kamu, berarti nanti ya gitu. Disuruh nungguin gitu loh. Belum mau? Belum mau? Iya, belum mau. Kamunya yang belum mau? Enggak, si sosok ini tuh masih belum mau sama aku, dia masih mau sama si perempuan itu.
Katanya mbahnya tuh nanti ya tungguin gitu katanya. Oke. Gitu. Apa maksudnya apa? Nggak ngerti juga. Nah selesai setelah mimpi itu, nah baru tuh pertama kalinya aku ngelihat itu di rumah itu. Waktu itu lagi ya udah main HP santai-santai. Terus aku di kamar kan rumah aku tingkat, aku di atas itu di kamar lagi mainan HP. Nah seingatku mbakku itu turun ke bawah lagi ngobrol lah di bawah sama mama bapak kan. Pas aku lihat kan dia turun. Nah selang beberapa menit aku sambil mainan HP, aku ngelihat ada cewek masuk ke kamar mandi. Pas keluar itu dia tuh kayak lari gitu loh mas. Dia yang kayak lari gitu loh. Aku bilang, perasaan tadi mbakku udah turun, kok ada lagi gitu. Kok ada lagi. Nah aku turunlah ke bawah, tanya mbakku, bilang kamu tadi ke atas nggak ke kamar mandi? Enggak, ngapain aku ke kamar mandi? Nah awalnya itu aku ngelihatnya itu. Tapi sosoknya masih sosoknya mbakmu ya? Iya masih sosoknya mbakku. Oke. Itu terus habis itu, nah setelah kejadian itulah sering ngelihat hal-hal yang kayak gitu, kayak penunggu rumah yang di rumah Papua, terus habis itu yang di rumah sini. Oh kamu aslinya Papua? Iya. Wah. Tapi orang tua ngerantau, jadi mama bapak asli Banyuwangi terus ngerantau ke. Oh merantau ke Papua. Oh oke. Sampai kamu tahu di rumah kamu yang di atas itu genderuwo, ketemunya gimana? Nah itu apa ya, waktu itu tuh lagi nyuci baju, mau jemur baju, itu tuh mau maghrib mas. Mau maghrib, jadi apa ya, mau maghrib jemurannya itu di luar, di atas tapi di luar. Nah itu ada ruangan satu lagi, tapi pintunya tuh nggak bisa ketutup rapat. Nah udah tuh jemur baju, pas mau turun ke bawah, kok ada suara gerasuk-gerusuk. Itu aku tinggal sendiri di rumah. Di mana itu? Maksudnya suara gerasuk-gerusuk di mana? Di ruangan itu, di ruangan sebelah itu. Nah, pas mau turun kok ada suara gerasuk-gerusuk. Isinya apa di situ? Barang-barang. Itu kayak cuman gudang tempat, aja gitu. Iya, gudang aja, tempat barang-barang gitu. Nah, pas tak lihat, tak pikir kucing atau apa gitu kan mas, tikus. Pas tak lihat tuh aku ngelihat sosok yang gede lagi nangkring di pojokan, terus kayak yang apa ya, sambil mulutnya tuh apa ya, kayak keluar lendir gitu loh. Kayak yang ya? sambil gitu. Itu gede solid banget. Tuh solid, maksudnya bukan kayak bayangan gitu, wujud solid. Iya. Terus lari dong? Tak biarin aja. Aku langsung turun ke bawah, kan. Terus besokannya aku telepon mbakku. Aku kan yang duluan tinggal di situ kan mbakku kan. Terus tak telepon lah mbakku sebelum pindah ke Papua. Emang di atas menunggunya genderuwo ya? Katanya iya emang genderuwo. Oh mbakmu juga bisa? Iya mbakku juga bisa. Jangan-jangan orang tuamu juga bisa? Bapak sih. Jadi apa ya? Keluargaku ini masih erat dengan budaya Jawa banget. Kayak misal masih sering ngelakuin kayak ritual sebelum puasa itu, nyimpen makanan di satu ruangan, itu diundang leluhur-leluhurnya gitu-gitu loh. Gitu ya. Ya. Wah, kacau di keluarga nih. Iya. Sorry ya, bukan kacau yang gimana. Sorry. Waduh speechless sih. Jadi sekeluarga bisa dikatakan hampir semua bisa ngelihat. Iya, dari bapak. Dari bapak, mbakmu sama kamu? Iya, dari mbakku sama kamu. Cuman kalau mbak itu lebih parah lagi, dia nggak bisa ngebedain mana manusia, mana makhluk halus. Boleh minta kontaknya, diundang aja kali ya? Di Papua. Oh di Papua, ya. Sorry. Oke, yang paling serem deh, yang pernah kamu temuin sosok-sosok kayak gitu itu apa? Paling serem? Dulu sebenarnya paling serem sosok anak kecil itu menurut aku. Oh yang bawaan kompor nih? Tapi sebelum itu sosok paling serem yang pernah aku lihat itu leak mungkin ya. Leak. Bentuknya kayak gimana itu leak sebenarnya? Ya jadi waktu itu aku tinggal masih di kontrakan gitu. Emang pemilik kontrakannya tuh kayak yang orang Bali gitu. Itu di mana nih?
Di kontrakan. Di Malang? Iya di Malang. Oke. Di Malang, salah satu kontrakan di Malang sebelum di rumah ini ya. Itu malam jam berapa ya? Jam 12-an apa jam 1-an gitu. Nah, bapak tuh ngajak ke Alfa, ke Indomaret cari minum haus gitu malam kan. Ya udah aku ngikut tuh. Terus pas balik ke rumah itu kan gelap kan. Kontrakanku paling ujung jadi pagarnya di depan. Jadi ada rumah-rumah lain lagi. Oh, oke. Pas masuk itu aku kayak gelap banget gitu. Pas mau udah kan motornya diparkir, mau masuk ke dalam rumah itu aku lihat dari jauh itu ada, tahu ini apa ya? Kalau di Bali tuh ada yang biasa buat itu yang lidahnya panjang, terus habis itu rambutnya panjang. Iya. Iya kayak gitu persis banget dan itu jalannya melayang terus masuk ke rumah pemiliknya itu. Jadi di depan rumahnya itu kayak ada pendopo terus dikasih biasa buat sembahyang. Iya, biasa buat sembahyang itu. Masuk ke sana? Iya, masuk. Gede ya? Gede. Itu paling serem sebelum ketemu si anak kecil ini. Itu si bapak kamu juga ngelihat? Enggak, bapak nggak ngelihat. Cuman kamu aja? Iya, cuman aku aja. Coba ceritain dong yang Kunti yang di kamar kamu sama yang mbak-mbak Jepang yang di rumah kamu itu ketemunya gimana? Nah, kalau Mbak Kunti yang di rumah ini sebenarnya udah ada dari lama banget ya. Aku kan sering bolak-balik Malang, dan emang setiap kali Malang Papua nih? Iya, Malang Papua, dan emang Mbak itu tuh yang apa ya istilahnya yang ngejaga rumah. Mbak yang mana nih? Kunti nih. Oke. Dia kayak yang ngejaga rumah, ngejaga kamar juga. Nggak mau kamarnya tuh kotor, dia nggak suka. Terus setiap kali aku lupa ngebersihin kamar dan segala macam itu selalu diingetin. Caranya? Diingetinnya tuh kayak misalkan aku tidur nih, bangun tidur, kamar belum dibersihin atau enggak sebelum tidur kamar belum dibersihin. Itu dia selalu ketawa kayak ngeledek gitu loh kayak. Suara doang? Iya. Sama dianya sambil ngetawain. Oh, nampak. Oke. Sambil ngetawain. Dari situ kayak oh ya udah dia emang mau kamarnya bersih, emang mau rumahnya bersih gitu. Jadi ya udah dibersihin. Nah, kalau yang mbak-mbak Jepang ini? Nah, kalau yang JKT48 bukan? Bukan. Kalau yang mbak-mbak Jepang ini awalnya aku nggak tahu kalau ada dia. Yang lihat pertama kali tuh mbakku yang paling tua. Mbakku yang paling tua tidur di depan TV sama anaknya. Nah, pas dia kebangun malam itu, anaknya kan nangis kan. Pas kebangun malam itu di pintu mau menuju ke kamar mandi tuh dia tuh ngelihat mbaknya tuh cantik banget pakai kimono gitu loh, panjang, ngeliatin dia sambil senyum gitu. Waduh. Tapi nggak yang nyeremin ya harusnya. Nggak nyerem, nggak serem. Terus kalau kamu ketemu sama dia gimana? Nah itu waktu apa ya? Waktu itu pokoknya kegiatan apa gitu. Aku tuh pulangnya malam kan. Pas buka pintu rumah itu aku sendiri di rumah tuh posisinya. Pas aku buka pintu rumah, dia juga tempatnya di situ. Dia kayak di situ terus gitu loh mas. Di situ terus. Pas buka pintu mau masuk mau ke kamar mandi dia ngeliatin dari jauh sambil senyumin kayak. Waduh. Sosoknya sama ya, maksudnya posisinya sama. Bentukannya sama gitu-gitu. Nggak pernah pindah kemana gitu? Nggak pernah. Depan kamar mandi? Iya, depan kamar mandi. Pintu depan kamar mandi. Tapi nggak pernah ganggu? Nggak pernah. Nggak pernah ganggu. Kalau yang dari situ nggak pernah ganggu. Oke Riazen, jadi begitu ceritanya, sangat seru ya ternyata. Diikutin sama hantu penunggu kompor. Pal, tolong dapur kompor jangan sampai ke bawah ya. Bahaya nih orang. Oke, terima kasih Kiki atas ceritanya. Makasih banyak juga. Boleh tahu mungkin Diazen Instagramnya boleh ditaruh di sini, disebutin? Instagram saya Rizky Lestari 1, bisa di follow ya teman-teman. Oke, di follow. Kegiatannya apa ini kalau boleh tahu sehari-hari? Kuliah aja. Ya. Punya bisnis apa gitu, jual beli? Oh nggak ada. Toko bangunan nggak? Nggak. Oh. Calo tiket Papua Malang nggak? Waduh. Nggak ya? Oke, terima kasih. Oke Diazen, terima kasih udah nonton video ini sampai sekarang, sampai detik ini. Kalau nggak subscribe,
keterlaluan ya, karena banyak penontonnya Dia Misteri yang ternyata belum juga subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng, like dan juga share ke teman-teman kalian, dan see ya.